Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar Al-Quran semua, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan membacakan surat pilihan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-284 ya, ayat ke-284 di ruku yang terakhir surat Al-Baqarah. Kita akan segera mulai saja teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baik teman-teman, itu dia secara keseluruhan kita baca dari ruku terakhir surat Al-Baqarah ini. Kali ini kita akan jabarkan satu persatu ya, dari mulai ayat yang 284 ya, yang ini. Sampai nanti kita akan jabarkan sampai ke akhir. Jadi teman-teman bisa pelajari di sini panjang dan pendeknya, diperhatikan betul-betul ya. Mana yang panjang, mana yang pendek, dan apa hukum bacaannya atau tajwidnya itu disebut hukum apa. Jadi sewaktu-waktu teman-teman mendapatkan hukum bacaan yang sama atau makhraj atau huruf hijaiyah yang dipanjangkan,
Jadi teman-teman bisa akan ingat gitu loh. Jadi namanya apa, mad ya, panjang. Misalkan ikhfa atau idgham atau mad tabi'i biasa. Jadi teman-teman bisa sambil mengingat-ingat ya. Jadi kita akan jabarkan satu persatu kata per kata di sini di ruku terakhir surat Al-Baqarah. Baik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Diingat kembali teman-teman ini ya, mungkin kalau teman-teman sudah simak video saya dari awal, teman-teman sudah paham ya kalau dia panjang seperti ini disebut apa, kemudian juga ini disebut apa, karena memang di video-video saya sebelumnya sudah berulang-ulang kali saya sebutkan ya nama-nama dari tajwid atau panjang hukum bacaan di dalam surat Al-Quran ini. Jadi yang ma di sini ialah mad tabi'i alif ya, mad tabi'i ya. Mad ma lillahi ma panjang fis samawati wa ma fil ard ya. Jadi ini alif lam syamsiah di sini ya. Jadi teman-teman memang terlihat alif lamnya, tetapi secara pengucapan alif lam yang terkandung di sini itu tidak dibaca. Jadi huruf fa di sini yang dia berharakat kasrah di sini fi, dia langsung melebur ke dalam sin yang bertasjid. Jadi fis ya. Fis samawati wa ma fil ard. Jadi ma-nya panjang juga sama seperti ini. Wa ma fil ard. Nah, di sini fil di sini ini ada alif lam, beda dengan alif lam yang di sini ya. Kalau alif lam yang di sini disebut dengan alif lam komariah. Kalau di sini alif lamnya dibaca. Ya, kalau di sini tadi fis sama, tapi kalau di sini fil ada alif lamnya. Suara lamnya kelihatan gitu. Wa ma fil ard. Tetapi ya, bedanya adalah kalau di sini kita harus tahan fis sama ya. Tetapi kalau di sini di alif lam komariah di sini tidak boleh ada penahanan atau harus langsung pengucapannya harus langsung. Jadi wa ma fil ard ya, langsungnya fil ard. Jadi nggak boleh fil ard. Nah, itu tidak diperbolehkan atau bisa dikatakan dengan salah ya, salah pengucapan atau salah hukum bacaannya. Baik ya, kita ulang lagi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum ya. Wa in di sini ada dengung di sini. Wa in nun mati atau dia tanwin menghadapi huruf ta itu disebut dengan ikhfa. Jadi harus ada dengung atau sengau atau disamarkan. Jadi seperti ya, maksudnya agak ditahan di sini. Wa in tubadu. Jadi ba di sini adalah huruf qalqalah sugra. Jadi ba-nya itu ada terucap ya, tube ya, tube, tetapi dia tidak sejelas qalqalah kubra atau qalqalah yang ada di akhir kalimat. Jadi kalau ini disebut qalqalah sugra, ya berarti pengucapan ba-nya harus ada tetapi tidak terlalu besar juga tidak apa-apa. Jadi wa in tubadu sepertinya. Ma fi anfusikum ya. Fi panjang 4 harakat. 4 sampai 6 harakat karena ini adalah mad jaiz munfasil ya, mad jaiz ya. Kenapa disebut mad jaiz? Teman-teman mungkin sudah hafal ya, di video saya sebelumnya juga sering sekali saya sebutkan bahwa di sini adalah huruf mad ya, huruf mad yang kemudian dia bertemu lagi dengan alif. Jadi di dalam kata yang berbeda, fi dan juga anfus ya, anfusikum. Jadi disebut dengan mad jaiz munfasil. Fi ada dengung di sini, anfusikum
Jadi kita ulang lagi. Ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Di sini anfusikum aw tukh, ya. Jadi kum. Jadi di sini adalah mim mati, dia menghadapi alif. Ini tidak boleh juga ditahan atau didengungkan, tetapi dia harus dibaca jelas karena hukumnya adalah izhar syafawi, ya. Mim mati dia menghadapi selain huruf ba dan juga huruf mim. Jadi ingat teman-teman bahwa kalau ada mim mati selain dia menghadapi huruf ba dan mim, maka dia harus dibaca jelas atau tidak boleh ditahan. Ya, jadi anfusikum au tukhfu, langsung ya. Kum au, seperti itu ya. Kum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ada qalqalah sukro lagi di sini. Yuhasibukum, ya. Bekum, sibukum, seperti itu ya. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Fayaghfiru liman, nun mati menghadapi ya, ini disebut dengan idgham, ya. Idgham bi gunnah. Jadi suara nunnya tidak dibaca liman tetapi limai, masuk ke dalam ya yang bertasjid. Liman yasha, panjang 4 sampai 6 harakat. Wa yu'adzibu man yasha. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada dengung lagi di sini. Tanwin, ya, menghadapi huruf qaf disebut dengan nun mati atau tanwin, dia menghadapi huruf qaf, maka dia disebut dengan ikhfa juga. Maka ketika pengucapannya teman-teman harus tahan atau didengungkan di sini. Syai'in qadir. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Amanar, masuk. Amanar rasulu bima, panjang 4 sampai 6 harakat. Uzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Dengung. Seperti itu ya. Zila ilaihi, lainnya ini huruf lain, jadi tidak boleh ilai, itu tidak boleh seperti itu. Jadi langsung ilaihi, ya. Uzila ilaihi min rabbihi, nun mati bertemu ra, alif idgham bila gunnah. Mir rabbi wal mu'minun, alif lam qamariyah. Wal mu'minun kullun izhar, nun mati atau tanwin menghadapi alif, izhar harus jelas. Kullun tidak boleh di kullun, itu salah. Kullun amana billahi wa malaikatihi, panjang 4 sampai 6 harakat, 2 harakat. Wa kutubihi wa rusulihi, di sini 2 harakat, hiya. La nufarriqu baina hadim mir rusuli. Ini ya, huruf lain baina hadim tidak boleh, tidak boleh seperti itu, tapi langsung la nufarriqu baina hadim, tanwin menghadapi mim, di sini terjadi idgham bi gunnah. Ahadim mir rusuli, nun mati menghadapi ra, mir, ini disebut idgham bila gunnah.
ahadim mir rusuli, ya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana, ya. Panjang. Pasti teman-teman kalau sudah huruf mad tabi teman-teman sudah paham, panjang. Perhatikan. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alif lam qamariyah. Jadi harus wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa, panjang. La yukallifullahu nafsan illa, nafsan illa, ada izhar di sini, harus jelas ya teman-teman ya. Nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ketika teman-teman menghadapi tak yang mati, itu disebut dengan tak taknis. Jadi harus ada pengucapan seperti suara c gitu ya. C. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina. 4 sampai 6 harakat disebut dengan mad jaiz munfasil lagi karena di dalam kata yang berbeda. Tu'akhidna in, ya. Na-nya panjang bertemu alif disebut dengan mad jaiz. Innasi, ini nun mati atau nun mati atau sukun, ya. Dia menghadapi lagi nun di sini maka disebut dengan idgham bi gunnah juga, ya. Huruf idgham bi gunnah itu adalah nun mati atau tanwin menghadapi huruf idgham. Apa huruf idgham? Ya, nun, mim dan waw, yaitu yanmu kalau di secara diteruskannya supaya mudah diingat gitu, yanmu seperti itu ya. Ini juga dibaca 4 sampai 6 harakat. Di sini ada terjadi mad jaiz lagi, ya. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra, 4 sampai 6 harakat. Isra kama, tanwin menghadapi huruf kaf, ya. Maka disebut dengan ikhfa, ya. Ikhfa. Jadi pengucapannya adalah isrong, ada penahanan di situ. Isrong kama hamaltahu, panjang 2 harakat. 'Alal ladzina min qablina, mi, nun mati atau tanwin yang menghadapi qaf disebut juga dengan ikhfa. Min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nun mati menghadapi ta, ada ikhfa lagi di sini, ada cara penekanan maksudnya didengungkan. Anta maulana fa, ikhfa lagi, ya. Nun mati menghadapi huruf shad. Fa
فانصرنا على القوم الكافرين. Ya, seperti itu ya. Teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang rukuk terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan setelah teman-teman melihat cara membacanya, teman-teman sudah bisa paham dan bisa mengingat ya mana yang panjang dan mana yang pendek. Jadi teman-teman harus ingat terus ya di dalam pembacaan Al-Quran ini bahwa ketika teman-teman menghadapi huruf yang panjang maka dia harus dipanjangkan, jadi tidak boleh dipendekkan. Tetapi teman-teman menghadapi huruf yang harusnya dipendekkan, teman-teman juga harus pendekkan ya, jadi tidak boleh dipanjangkan. Itulah tata cara atau kita membaca Al-Quran, jadi supaya betul-betul pas tajwidnya, makhrajnya dan juga panjang pendeknya. Teman-teman terus ulangi lagi sampai teman-teman bisa paham betul tentang bacaan Al-Quran ini. Demikian, jika ada yang ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar ataupun request tentang hukum bacaan tajwid yang bagian mana nanti akan kita jelaskan di next video saya. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.